Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Agatha dan di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai analisis EVA dan mediasi menggunakan sampel LS. Nah, untuk yang pertama saya akan menganalisis mengenai EVA terlebih dahulu menggunakan software Stata. Jadi, di sini sudah ada beberapa data. Jadi, di sini ada valuation ratio, profitability ratio, liquidity ratio, dan solvability ratio. Dan juga ada long term debt to asset ratio sama equity ratio. Nah, jadi analisis EVA ini kan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan variabel-variabel yang memiliki hubungan ke dalam faktor tertentu berdasarkan tingkat korelasinya. Jadi di sini kita ambil dari data ini, lalu kita buka ke aplikasi Statanya. Oke, jadi datanya kita bikin dulu. Analis. Oke, jadi kita masukkan ke data editor, create first row as variable names. Oke, jadi yang pertama kita faktor dulu. Faktor semua variabel 0,PCF. Nah, di sini tuh tujuannya untuk mengetahui faktor mana yang paling utama. Nah, dari data di sini itu ada 5 faktor utama karena nilainya itu di atas satu begitu ya. Jadi ada yang faktor 1 sampai faktor 5 gini. Nah, karena eigenvalue-nya itu lebih dari satu gitu. Karena faktor 6 dan faktor yang kedua sampai 20 itu kan di bawah satu gitu. Nah, lalu cumulative itu di sini itu seberapa besar faktor ini tuh dapat dijelaskan begitu. Lalu di bawahnya juga ada faktor loading yang menjelaskan seberapa besar korelasi antara variabel independen dan juga faktornya tersebut. Lalu kalau uniqueness ini itu seberapa besar korelasinya itu berbeda dengan yang lainnya begitu. Nah, lalu kita langsung run stat KMO. Di sini stat KMO ini untuk mengecek apakah sampelnya tuh cukup atau tidak gitu. Nah, standar stat KMO itu yang bagus itu lebih dari 0,5. Jadi di sini 0,9 lolos, di sini yang nggak lolos itu ini yang inventory turnover 0,3, ini ada 0,4 yang dia ada long term ini 0,4 juga. Jadi meskipun overallnya sudah lebih dari 0,5 tapi masih ada beberapa variabel independennya tuh yang masih kurang dari 0,5 gitu. Jadi kita hapus gitu. Nah, kita hapusnya itu dengan tidak mengikuti dengan tidak mengikutkan variabel yang kurang dari 0,5 tersebut gitu. Dan item ini tuh dihapusnya 1 per 1 karena setiap penghapusan itu kan bisa mengubah struktur faktor dan hasil loading indikator lainnya gitu. Jadi kalau misalkan setiap kali penghapusan struktur faktor itu tuh bisa berubah, terus loading faktor item lain tuh juga bisa berubah gitu. Terus communalities-nya juga bisa berubah, bahkan jumlah faktor itu bisa berubah karena hasil EVA itu kan dinamis gitu. Jadi kita hapusnya 1 per 1, kita faktor ini dulu, terus kita hapus yang paling kecil terlebih dahulu, di mana di sini yang paling kecil itu nilainya inventory turnover sebesar 0,3880. Jadi di sini kita hapus. Oke, terus kita langsung run di stat.kmo-nya. Oke, di sini overallnya sudah bagus, tapi masih ada yang di bawah 0,5 yaitu DER dan long term debt to equity ratio. Jadi kita hapusnya yang paling kecil lagi, yaitu yang long term debt ini 0,4496. Oke, kita start KMO. Oke, nah di sini DER-nya juga sudah di atas 0,5 gitu. Jadi kalau misalkan kita hapus semuanya dari awal, itu kan yang dihapus 3. Tapi kalau kita hapus 1 per 1, itu kita nggak usah menghapus DER-nya tadi. Karena di sini dia sudah 0,5. Nah, artinya estat KMO ini sudah lolos dan sampelnya itu sudah cukup gitu. Karena semuanya sudah di atas 0,5 gitu.
Oke, lalu selanjutnya kita rotate blanks. Rotate, blanks dengan standar 0,7. Oke, jadi di sini kalau misalkan ini di atas 0,7 itu tuh artinya memenuhi gitu dari faktor loadingnya aja. Yang tidak memenuhi itu ada variabel EBITDA, gross margin, dan juga net margin begitu. Nah, ini artinya yang ada hubungan antara variabel independen dengan faktor itu, yaitu faktor selain tiga tersebut, yaitu F-EBITDA, gross margin, sama net margin gitu. Di mana variabel tersebut itu memiliki korelasi yang memadai untuk dianalisis secara faktor. Nah, jadi secara keseluruhan, hasil EVA ini menunjukkan bahwa instrumen ini tuh memiliki struktur faktor yang baik. Terus variabel yang digunakan itu juga telah memenuhi kebutuhan sampel, dan juga sebagian besar indikator itu memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk, sehingga layak untuk digunakan kalau misalkan di analisis penelitian selanjutnya begitu. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai sampel LS. Data dari sampel LS yang saya gunakan, saya menggunakan data ini. Jadi di sini X1, X itu variabel profitabilitas yang indikatornya itu X1 profitabilitas di 2023 dan X2 itu profitabilitas di 2024. Y-nya itu adalah firm value di mana Y1 itu firm value di 2023 dan Y2 itu firm value di 2024. Lalu Z ini variabel mediasi di mana Z1 itu firm size di 2023 dan Z2 ini adalah firm size di 2024. Lalu kita masukkan ke data ini, buat new project. Ini kita import data dulu. Tadi data Eiffel statistik yang kita import. Oke, kita pack dulu ke PLS. Oke, jadi kita habis ke PLSM ini, kita membuat latent variabelnya. Jadi di sini kita bikin variabel X, terus di sini kita bikin variabel mediasinya, Z, dan di sini kita bikin variabel Y. Oke, lalu kita connect X ke Z, Z ke Y, dan X ke Y. Lalu untuk variabel X kita kontrol. Oke, terus ini kita Y-nya kita masukkan ke sini, dan untuk Z1 dan Z2 ini kita masukkan ke sini. Oke, jadi kita calculate di PLSM algorithm. Kita start calculation ya. Oke, jadi di sini eh, ada outer loading, ada yang inner loading. Jadi kita analisis untuk bagian outer loadingnya terlebih dahulu. Oke, jadi suatu indikator itu dinyatakan valid apabila dia tuh punya nilai outer loading di atas 0,7 gitu. Itu menurut teori dari Hare. Nah, variabel X atau profitabilitas ini kan diukur menggunakan dua variabel, dua indikator, yaitu profitabilitas di tahun 2023 yang disimbolkan sebagai X1 dan profitabilitas di tahun 2024 yang disimbolkan dengan X2. Nah, hasil pengujian itu menunjukkan nilai outer loading X1 itu sebesar 0,967 dan X2 itu sebesar 0,905 gitu. Di mana kedua nilai tersebut itu berada di atas batas minimum 0,7 gitu, sehingga seluruh indikator profitabilitas itu dinyatakan valid dan memenuhi kriteria convergent validity gitu. Terus yang selanjutnya, firm value atau variabel Y itu juga diukur menggunakan dua indikator. Y1 itu firm value 2023, Y2 itu firm value 2024. Nah, nilai outer loading Y1 itu sebesar 0,999 dan Y2 itu 0,997 yang menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut memiliki kontribusi yang sangat tinggi dan konsisten dalam merefleksikan firm value. Jadi seluruh indikator ini dinyatakan valid. Lalu untuk variabel mediasinya atau firm size yang disimbolkan dengan Z,
itu diukur juga menggunakan dua variabel, yaitu Z1 sebagai firm size 2023 dan Z2 sebagai firm size 2024, di mana keduanya itu menghasilkan nilai outer loading sebesar satu yang mengindikasikan bahwa kedua indikator itu merupakan representasi yang sangat kuat dan hampir identik terhadap variabel firm size begitu. Jadi di sini seluruh indikatornya itu dinyatakan valid. Lalu selanjutnya kita lihat untuk construct reliability dan validity-nya. Nah, jadi pengujian reliabilitas dan validitas variabel itu dilakukan melalui empat ukuran, yaitu Cronbach Alpha, Composite Reliability, serta average variance extracted gitu. Jadi yang pertama di sini ada uji reliabilitas dari Cronbach Alpha, di mana nilai ini itu digunakan untuk mengevaluasi konsistensi internal antar indikator di dalam satu variabel gitu. Nah, hasil pengujian itu menunjukkan bahwa X itu memperoleh nilai sebesar 0,868, Y-nya sebesar 0,997, dan Z-nya 1. Jadi seluruh nilai ini berada di atas ambang batas minimum, yaitu 0,7, sehingga ketiga variabel ini dinyatakan reliable secara internal. Terus untuk composite reliability-nya, ini ada dua, di mana dia tuh merupakan ukuran reliabilitas yang mempertimbangkan bobot loading masing-masing dari indikator gitu. Nah, nilai yang rho C ini untuk variabel C itu sebesar 0,934. Y-nya sebesar 0,998 dan Z-nya ini sebesar 1 gitu. Jadi seluruh nilai di sini itu tuh melampaui batas minimum 0,7 gitu, sehingga ketiga variabel ini dinyatakan reliable. Lalu yang untuk average-nya, average ini kan mengukur seberapa besar varian indikator itu mampu dijelaskan oleh variabelnya. Nah, hasilnya tuh menunjukkan nilai average-nya variabel X itu sebesar 0,877, variabel Y sebesar 0,997, dan variabel mediasinya sebesar 1. Jadi seluruh nilai itu jauh melampaui batas minimum 0,5 dari teorinya Werner-Larkel gitu. Sehingga ketiga variabel ini memenuhi syarat convergent validity. Lalu selanjutnya kita lihat di bagian diskriminan validity. Jadi diskriminan validity ini eh, menggunakan pendekatan HTMT yang dikembangkan oleh Hensler, di mana ini tuh bagus karena dia tuh punya sensitivitas yang lebih tinggi dalam mendeteksi kurangnya diskriminan validity gitu. Jadi suatu variabel itu dinyatakan punya diskriminan validity yang baik kalau misalkan nilai HTMT-nya itu di bawah 0,85. Itu menurut teori Hensler. Atau bisa juga menggunakan batas yang lebih konservatif dari teori Gold sebesar 0,90% begitu. Nah, yang pertama kita analisis dulu untuk hubungan dari X dan Y. Jadi nilai HTMT antara variabel X dan Y itu 0,054. Jauh di batas maksimum 0,85, di mana nilai yang sangat rendah ini mengindikasikan bahwa kedua variabel itu benar-benar mengukur konsep yang berbeda dan tidak tumpang tindih satu sama lain secara signifikan gitu. Jadi dengan demikian diskriminan validity antara X dengan Y itu terpenuhi dengan sangat baik. Lalu untuk hubungan X dengan Z itu nilai HTMT-nya itu sebesar 0,442, di mana ini tuh masih berada di bawah ambang batas 0,85 gitu. Meskipun nilainya lebih tinggi dibandingkan yang lain, tapi angka ini tuh tetap dalam batas yang dapat diterima begitu. Dan menunjukkan bahwa kedua variabel itu cukup berbeda satu sama lain gitu. Jadi diskriminan validity antara X dan Z itu dinyatakan terpenuhi. Lalu untuk hubungan Y dan Z, nilai HTMT-nya itu sebesar 0,035 yang merupakan nilai terendah di antara seluruh pasangan variabel begitu. Yang menunjukkan bahwa kedua variabel itu hampir tidak memiliki tumpang tindih konseptual sama sekali gitu. Sehingga diskriminan validity antara Y dan Z ini terpenuhi dengan baik. Lalu selanjutnya kita cek untuk Werner-Larker. Nah, jadi kalau Fornell-Larker ini menyatakan bahwa diskriminan validity itu terpenuhi apabila akar kuadrat average-nya itu setiap variabel
itu lebih besar daripada korelasi variabel tersebut dengan variabel lainnya dalam model begitu. Yang artinya setiap variabel itu harus lebih kuat berkorelasi dengan indikatornya sendiri daripada variabel lain begitu. Terus pengujian discriminant validity dengan kriteria Fornell-Larker ini dilakukan dengan membandingkan nilai akar kuadrat average-nya dengan korelasi antar variabel. Nah, ini perbandingan masing-masing variabel. Untuk variabel X, akar kuadrat average variabel X itu 0,937, di mana nilai ini tuh dibandingkan dengan korelasi X terhadap Y tadi itu sebesar 0, minus 0,0929. Dan korelasi X terhadap Z itu 0,436. Nah, karena 0,397 ini lebih besar dari minus 0,029 dan juga lebih besar dari 0,436, maka variabel X itu terbukti lebih kuat menjelaskan indikatornya sendiri dibandingkan variabel lain. Jadi diskriminan validity variabel X itu terpenuhi. Lalu selanjutnya untuk variabel Y, akar kuadrat average variabel Y ini kan sebesar 0,998, di mana nilai ini itu dibandingkan dengan korelasi Y terhadap X sebesar 0 minus 0,029 dan korelasi Y terhadap Z sebesar minus 0,039 gitu. Di mana 0,998 ini kan lebih besar daripada 0,029 dan 0,039. Di mana variabel Y ini memiliki diskriminan validity yang sangat kuat gitu. Jadi diskriminan validity-nya variabel Y ini terpenuhi. Lalu untuk variabel Z, ini kan akar kuadrat average-nya kan sebesar 1. Nah, nilai ini tuh dibandingkan dengan korelasi Z terhadap X, itu kan sebesar 0,436. Dan korelasi Z terhadap Y itu kan minus 0,039. Nah, satu, ini tuh lebih besar daripada 0,039 dan lebih besar juga daripada 0,436 gitu. Dimana artinya variabel Z ini sepenuhnya lebih kuat menjelaskan indikatornya sendiri. Yang artinya diskriminan validity variabel Z ini terpenuhi. Lalu selanjutnya kita cek cross-loading-nya. Nah, pengujian diskriminan validity melalui cross-loading ini kan dilakukan untuk memeriksa apakah setiap indikator itu memiliki loading tertinggi pada variabel yang memang ditujukan untuk diukurnya dibandingkan loadingnya di variabel lain gitu. Nah, syarat terpenuhinya diskriminan validity itu adalah nilai loading indikator pada variabel tujuannya itu lebih besar daripada seluruh cross-loading pada variabel lain. Jadi indikator variabel X, jadi indikator X1 itu kan memperoleh loading sebesar 0,967 pada variabel X, yang jauh lebih tinggi dibandingkan cross-loading pada variabel Y maupun variabel Z. Nah, ini tuh meskipun cross-loading X1 terhadap Z relatif lebih besar dibandingkan indikator lain, nilai tersebut itu masih lebih rendah dibandingkan loading utamanya, yaitu sebesar 0,967, sehingga X1 ini dinyatakan valid secara diskriminan. Lalu indikator X2 memperoleh loading sebesar 0,906 pada variabel X dengan cross-loading terhadap Y ini 0,032 dan cross-loading terhadap Z ini 0,292 yang jauh lebih rendah. Dengan demikian, kedua indikator variabel X itu memenuhi syarat diskriminan validity. Terus selanjutnya ada indikator variabel Y. Indikator Y1 ini memperoleh loading sebesar 0,999 pada variabel Y terhadap cross-loading terhadap X minus 0,035 dan Z-nya minus 0,046 yang sangat kecil dan dapat diabaikan gitu. Terus indikator Y2 itu dia memperoleh faktor loading 0,997 pada variabel Y dengan cross loading terhadap X itu minus 0,017 dan Z itu minus 0,024 yang juga sangat rendah. Jadi kedua indikator variabel Y ini menunjukkan pola loading yang sangat bersih dan konsisten, jadi diskriminan validity-nya itu terpenuhi dengan baik. Lalu untuk indikator variabel Z1, eh, ini kan masing-masing loading, outer loadingnya itu kan sempurna, satu gitu. Cross-loading Z1 terhadap X dan X2 ini kan di kisaran 0,4. Terus Y-nya ini minus 0,040 dan Z2 ini minus 0,037. Jadi seluruhnya ini jauh lebih rendah daripada nilai outer loading utamanya gitu. Nah, terus yang perlu diingat itu
bahwa cross-loading Z1 dan Z2 terhadap variabel X yang 0,437 dan 0,435 ini relatif lebih besar dibandingkan cross-loading indikator lainnya, namun tetap nggak mengancam diskriminan validitinya karena masih jauh di bawah loading utama, yaitu sebesar 1. Nah, jadi berdasarkan hasil seluruh rangkaian pengujian autoremodel yang telah dilakukan, dapat disimpulkan kalau model pengukuran dalam penelitian ini tuh telah memenuhi seluruh kriteria kelayakan yang disyaratkan dalam PLSM gitu. Jadi ketiga variabel itu terbukti valid, reliable, dan mampu mengukur konsep yang berbeda satu sama lain gitu. Nah, jadi seluruh variabel dan indikatornya ini dinyatakan layak dan sah gitu untuk diuji berikutnya gitu, yaitu pengujian hipotesis. Nah, untuk hipotesis itu kita ke calculate, lalu kita bootstrapping, kita start calculation. Oke, jadi untuk inner model di sini kita menganalisis untuk path coefficient-nya terlebih dahulu. Oke, jadi pengujian path coefficient ini kan tujuannya untuk mengevaluasi kekuatan dan signifikansi hubungan langsung antara variabel dalam model strukturalnya. Nah, suatu jalur itu dinyatakan signifikan apabila nilai T statistiknya itu lebih dari 1,96 dan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, yang pertama kita uji yaitu jalur X terhadap Y gitu. Jalur dari X ke Y itu menghasilkan koefisien jalur sebesar minus 0,015 dengan nilai T statistik sebesar 0,074 dan p-value-nya sebesar 0,941. Nilai T statistiknya itu jauh di bawah batas minimum 1,96 dan p-value-nya itu juga melampaui batas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau profitabilitas itu tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap firm value atau variabel Y. Nah, arah koefisiennya ini juga negatif, di mana ini tuh tidak sesuai dengan ekspektasi teori pada umumnya gitu. Namun hal ini tuh nggak relevan buat dibahas karena pengaruhnya itu memang tidak signifikan secara statistik dari hasil yang di sini. Lalu selanjutnya ada jalur X menuju Z, di mana ini tuh menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,436 dengan nilai T statistik sebesar 3,627 dan p-values-nya sebesar 0. Jadi nilai T statistik ini jauh melampaui batas 1,96 dan p-value-nya itu berada di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X atau profitabilitas itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y atau firm value. Koefisien sebesar 0,436 ini menandakan bahwa setiap peningkatan satu unit profitabilitas itu diasosiasikan dengan peningkatan firm size sebesar 0,436 unit begitu. Lalu selanjutnya ada jalur Z ke Y gitu. Jadi jalur Z ke Y itu menghasilkan koefisien jalur sebesar 0, minus 0,032 dengan nilai T statistik sebesar 0,236 dan p-value-nya sebesar 0,814. Jadi nilai T statistik ini jauh di bawah batas 1,96 dan p-value-nya ini jauh melampaui 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa firm size atau variabel mediasinya ini nggak berpengaruh signifikan terhadap firm value-nya. Terus arah koefisiennya ini juga negatif begitu. Yang artinya dia tuh tidak signifikan secara statistik. Lalu selanjutnya kita eh, cek untuk R square dan F square-nya. Namun R square dan F square ini walaupun dia termasuk inner model, dia masuknya di PLSM algorithm ini. Yang R square ini di sini. Nah, kalau nilai S-square ini kan digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi varian suatu variabel itu mampu dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhi dalam model strukturalnya. Nah, jadi semakin tinggi nilai R-square-nya, semakin besar kemampuan model itu dalam menjelaskan variabilitas variabel endogen tersebut gitu. Dan dalam penelitian ini terdapat dua variabel endogen yang dievaluasi, yaitu variabel Y dan Z. Nah, variabel Y ini nilai S-square-nya sebesar 0,002, yang berarti hanya 0,2% variasi variabel Y yang mampu dijelaskan oleh variabel X dan variabel Z secara bersama-sama dalam model. Nah, nilai ini tuh sangat rendah dan jauh di bawah ambang batas
dan bisa dibilang dia tuh kategorinya lemah karena dia di bawah 0,25 menurut dari teori Hare. Nah, terus untuk adjusted R-square-nya juga minus 0,072 dan ini bernilai negatif yang mengindikasikan bahwa model yang dibangun itu tidak lebih baik dari model tanpa prediktor sama sekali dalam menjelaskan firm value gitu. Di mana kondisi ini konsisten dengan temuan di PET koefisien sebelumnya di mana jalur X terhadap Y itu p-value-nya 0,941 dan Z terhadap Y itu p-value-nya 0,814 gitu. Jadi sama-sama tidak signifikan sehingga wajar kalau misalkan daya prediksi model terhadap Y itu sangat lemah. Terus untuk variabel Z, ini di sini nilai S-score-nya 0,190 yang berarti hanya 19% variasi variabel Z itu mampu dijelaskan oleh variabel X dalam model gitu. Terus adjusted R-square-nya itu 0,162 yang mengonfirmasi hasil tersebut setelah mempertimbangkan jumlah prediktor sama ukuran sampelnya. Ya, walaupun masih berada dalam kategori lemah, tapi nilai ini tuh jauh lebih bermakna dibandingkan R-square-nya variabel Y, dan konsisten dengan temuan bahwa X terhadap Y, Z itu signifikan, dengan T-nya itu 3,627 dan P-nya itu 0. Yang artinya variabel X itu memang memiliki kontribusi nyata dalam menjelaskan variasi mediasinya begitu. Meskipun masih terdapat 81% variasi mediasi yang dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model. Lalu selanjutnya untuk S-square. S-square ini ukuran effect size yang digunakan buat menilai seberapa besar kontribusi substantif suatu variabel eksogen itu terhadap variabel endogen yang dipengaruhi dalam model strukturalnya gitu. Jadi dia tuh relatif mengukur kontribusi masing-masing jalur itu secara individual gitu. Nah, kategori interpretasinya itu mengacu ke teori Cohen di mana F-square-nya itu kalau kurang dari 0,02 itu dikategorikan tidak ada efek praktis. Kalau 0,02 sampai 0,15 itu artinya efek kecil. Kalau 0,15 sampai 0,32 itu artinya efek moderat dan kalau misalkan lebih dari 0,35 itu namanya efek besar. Lalu untuk jalur X ke Y terlebih dahulu, nilai F-square jalur X terhadap Y itu sebesar 0, yang berarti variabel X ini secara praktis tidak memberikan kontribusi apapun terhadap Y dalam model gitu. Nah, nilai ini itu berada jauh di bawah batas minimum 0,02 untuk dikategorikan sebagai efek kecil sekalipun gitu. Jadi hasil ini tuh sepenuhnya konsisten dengan temuan di PET koefisien sebelumnya, di mana koefisiennya itu minus 0,015 dan p-value-nya itu 0,941, yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan X terhadap Y gitu. Jadi dengan demikian penghapusan variabel X dari jalur langsung menuju Y itu tidak akan mengubah kemampuan model dalam menjelaskan varian variabel Y. Terus untuk jalur X ke Z, itu nilai F-square-nya itu sebesar 0,235 yang masuk dalam kategori efek moderat menurut teori Cohen tersebut. Nah, nilai ini tuh menunjukkan bahwa variabel X itu memberikan kontribusi yang cukup bermakna secara praktis terhadap Z karena dia tuh melampaui sekedar signifikansi statistik begitu. Jadi hasil ini tuh memperkuat temuan PET koefisien di awal di mana koefisiennya 0,436 dan p-value-nya tuh 0 dan R-square-nya itu 0,190 yang secara konsisten itu menunjukkan bahwa X itu merupakan prediktor yang relevan bagi variabel Z dalam konteks penelitian atau data yang saya pakai ini. Ini tuh nggak hanya signifikan secara statistik, tapi juga bermakna secara substantif gitu. Terus untuk jalur Z ke Y, F-square-nya itu sebesar 0,001 yang berada jauh di bawah batas 0,02, sehingga dikategorikan tidak ada efek praktis gitu. Walaupun lebih besar daripada jalur X ke Y, tapi nilai ini tuh tetap mengindikasikan bahwa Z itu tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variabel Y. Terus ini juga kembali ke temuan PET koefisien di mana dia tuh konsisten di mana koefisiennya tuh minus 0,032 dan p-value-nya tuh 0,814 yang juga tidak signifikan. Jadi secara praktis keberadaan variabel mediasi ini eh, sebagai prediktor langsung ke variabel Y dalam model itu tidak memberikan nilai tambah begitu atau tidak berpengaruh. Jadi secara keseluruhan, kemampuan prediktif dalam model penelitian itu tergolong lemah, terutama dalam menjelaskan variabel Y-nya. Dari tiga jalur yang diuji, hanya satu jalur yang terbukti signifikan dan bermakna substantif gitu. Jadi hasil ini tuh mengindikasikan bahwa
variabel X-nya itu berpengaruh terhadap Z, di mana ini temuan solid dan konsisten, tapi variabel X itu tidak berpengaruh langsung ke Y, baik secara statistik maupun secara praktisnya. Terus variabel Z-nya itu atau variabel mediasi itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya juga. Jadi hasilnya ini menunjukkan bahwa mediasinya itu gagal memediasi hubungan antara X dengan Y gitu. Jadi alias hasilnya no mediation. Sekian pembahasan dari untuk EVA dan CMPLS ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.